Dulu aku mikir kalau mau jadi pendengar yang baik itu harus siap untuk mendengarkan semua cerita orang. Tapi rasanya kok abis dengerin aku malah ngerasa capek sendiri ya. Sampai akhirnya aku sadar kalau nggak semua cerita itu harus kita bawa pulang. Hai, aku Sabrina. Welcome back to my channel. This is the second episode of Chat Slice of Life, where I share real moments, small reflections, and sometimes big lessons from little things in life. Oke, so here's the thing. Aku pernah di salah satu sesi sharing bareng psikolog. During that session, aku cerita banyak hal, termasuk salah satunya adalah gimana aku suka ngerasa uneasy ketika orang lain bercerita ke aku. Dan psikolog itu bilang bahwasanya kamu nggak bertanggung jawab terhadap apa yang orang lain ceritakan ke kamu. Dan aku kayak, hah? Karena selama ini aku ngerasa kalau misalkan aku mendengarkan orang lain bercerita, I have to be fully there to understand what they feel. Tapi ternyata itu juga bisa jadi masalah loh. Aku tuh tipe kalau orang lain cerita, aku bener-bener masuk. Bukan cuma dengerin, tapi juga ikut ngerasain apa yang mereka rasakan. Dan itu, without me realizing, bikin aku ngerasa capek. Kayak tubuh aku tuh udah nolak cerita itu, tapi otak aku maksa untuk ngerti. Dan pada akhirnya aku jadi ngerasa overwhelmed, overthink, anxious, dan bahkan mood aku jadi drop banget. Then I realized that we can really understand each other 100%. Satu-satunya yang bisa mengerti kita sepenuhnya ya diri kita sendiri. So dari perspektif storyteller maupun listener, it's gonna be hard to fully understand like 100%. That's when I start setting boundaries with the understanding that we're looking at the same window, but we're sitting next to each other. So when someone shares their story, aku mulai dengerin sambil tanya ke diri aku sendiri. What do they want from me? Do they need a solution or just someone to listen? Dan gak apa-apa banget kalau misalkan kita belum langsung paham sama apa yang mereka sampaikan. Tanyain ulang. Just ask them to clarify. It shows that you are care and you are paying attention to their stories. Terus gimana dong caranya supaya kita tetap bisa dengerin orang lain cerita tapi tetap punya boundaries yang sehat untuk diri kita sendiri? Try to understand their perspective. Kalian bisa mulai dengan validasi perasaan mereka atau menanyakan keadaan mereka. Kayak misalnya nih, how you're feeling right now. Atau misalkan kalian merasa mampu, kalian juga bisa tanya, what can I do to help you? But please remember, it's not your job. It's not your responsibility to fix everything. Dan juga, solusi yang pernah berhasil di kamu belum tentu applicable untuk situasi orang lain. Sehingga, ketika solusi kamu nggak works di orang lain, it's not your fault and that's totally okay. Dan yang terakhir adalah don't force it. Jangan maksa untuk harus bisa bantu ketika kamu memang belum siap untuk membantu atau belum bisa untuk membantu. Please know your limits dan kamu berhak untuk memprioritaskan diri kamu sendiri. Since then, I've been learning to listen differently. Masih mendengarkan dengan sepenuh hati, tapi mencoba dengan batasan yang lebih sehat. Kadang aku bertanya ke diri aku sendiri, am I okay to receive this today? Karena aku merasa kalau aku belum bisa menjaga diri aku, gimana aku bisa benar-benar ada buat orang lain? Jadi, aku pelan-pelan mulai belajar kalau boundaries itu bukan cuma soal hubungan maupun kerjaan, tapi juga berlaku buat apa yang kita izinkan untuk masuk ke ruang emosi kita. So, thank you udah dengerin cerita aku. Aku pengen tahu nih kalian kira-kira pernah nggak sih ngalamin hal yang serupa? Kayak jadi tempat cerita, tapi malah justru chaos sendiri. Drop it in the comments ya. And I'll see you in the next episode. So, please take care of your heart, head, and energy. And please know that you are matter. Thank you. Bye.